Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yang kedua, yaitu memahami teks cerita sejarah. Pertemuan kali ini kita akan membahas dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, membedakan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Yang kedua, mengenal struktur teks cerita sejarah. Cerita yang biasanya Anda baca pada buku sejarah dengan buku teks bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Bagaimana perbedaannya? Mari perhatikan tabel perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah berikut. Kalau cerita sejarah, yang pertama, dia merekam masa lalu, mencatat masa kini, meramal masa depan. Sedangkan teks sejarah itu hanya merekam masa lalu. Artinya apa? Dalam cerita sejarah itu sudah ada hayalan dari si penulis. Dia bisa memprediksi masa depan. Kira-kira sejarah seperti apa yang ingin dia ciptakan di masa depan. Yang kedua, teks cerita sejarah itu merekonstruksi sejarah secara subjektif. Sedangkan kalau teks sejarah merekonstruksi secara objektif. Maksudnya apa? Kalau subjektif itu pandangan pribadi si penulis. Jadi dari sudut mana penulis ingin menonjolkan cerita berdasarkan sejarah yang dia ketahui sendiri. Nah, jadi dibangun menurut pandangan penulis sendiri. Sedangkan teks sejarah itu tidak boleh. Penulis akan membangun cerita berdasarkan fakta yang memang sudah terjadi. Jadi sangat objektif, terukur. Penilaian bukan pada diri penulis, tetapi berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, teks cerita sejarah menyusun struktur secara koheren, sedangkan teks sejarah menyusun peristiwa secara kronologis. Nah, cerita sejarah ini memiliki struktur cerita. Bagaimana cerita itu disusun supaya bisa dipahami dengan baik oleh pembaca, mulai dari bagaimana peristiwa itu berawal, kemudian muncul masalah lain sehingga ada puncak konflik, baru sampai kepada penyelesaian. Itu kalau cerita. Tapi kalau dia teks sejarah, itu tidak seperti itu. Dia fokus pada peristiwa dengan kronologisnya. Nanti dia akan berurutan dari tanggal kejadian. Nah, misalnya dari 17 Agustus 1945. Nah, kemudian 18 Agustus 1945. Berarti berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada tanggal-tanggal yang bersejarah tentunya. Lanjut yang keempat, cerita sejarah. Peristiwa yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan cerita. Sedangkan teks sejarah itu disajikan secara sistematik sesuai prosedur. Nah, di sini lagi-lagi kalau ada sebuah peristiwa dalam cerita sejarah, maka dia akan disampaikan dan disesuaikan itu sesuai kebutuhan cerita. Tetap yang diambil adalah unsur menariknya. Kira-kira kalau cerita sejarah itu akan menariknya seperti apa bagi pembaca, maka disampaikan sesuai kebutuhan. Nah, kalau teks sejarah itu tidak bisa seperti itu. Dia harus sistematik sesuai prosedur. Jadi, seperti apa dalam keadaan nyata pada masa lalu, seperti itu pula harus disajikan. Perbedaan kelima, ini adalah perbedaan paling penting atau yang mencolok dalam cerita sejarah dan teks sejarah. Kalau cerita itu fakta dalam sastra bersifat fiksional. Kalau teks sejarah, fakta dalam sejarah bersifat faktual.
Jadi, walaupun terlihat terjadi di masa lalu pada teks sejarah, walaupun menggunakan nama tokoh yang memang pernah Anda baca dalam sebuah sejarah, namun fakta ceritanya itu sudah fiksi. Sedangkan kalau teks sejarah itu benar-benar sesuai dengan fakta. Yang keenam, cerita sejarah, fakta tak wajib untuk diverifikasi. Sedangkan teks sejarah, fakta wajib untuk diverifikasi. Jadi kalau penulis ingin menulis sebuah cerita sejarah, fakta yang ditampilkan bebas, tidak ada orang yang akan mengecek bagaimana kejadian yang sebenarnya, apakah ini benar terjadi atau tidak, karena dia memang fiksi. Tapi kalau teks sejarah itu harus verifikasi dulu, harus melewati proses pengujian fakta. Nah, selanjutnya, fakta berada dalam keadaan serba mungkin untuk teks cerita sejarah. Sedangkan untuk teks sejarah, fakta berada dalam satu kemungkinan benar atau salah. Selanjutnya, cerita sejarah itu memanfaatkan imajinasi secara maksimal untuk membangun koherensi. Sedangkan teks sejarah memanfaatkan imajinasi untuk menyusun peristiwa secara sistematik, koheren, dan logis. Nah, di sini terlihat persamaannya, sama-sama memanfaatkan imajinasi pembaca untuk memahami teks. Namun, cerita sejarah memaksimalkan imajinasi itu supaya ceritanya itu berkaitan, antar paragrafnya itu terlihat masuk akal gitu. Nah, namun teks sejarah tujuannya benar-benar agar cerita atau peristiwa di masa lampau itu bisa dipahami oleh pembaca dengan baik sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya, cerita sejarah itu mengangkat peristiwa individual. Namun teks sejarah mengangkat peristiwa besar, peristiwa individual atau sosial yang berdampak atau berpengaruh besar. Nah, kalau cerita sejarah kebanyakan itu fokus pada seorang tokoh. Namun peristiwa tokoh itu, kejadian yang dialami tokoh itu sudah direkayasa. Namun tidak dengan teks sejarah. Biasanya yang diangkat adalah peristiwa-peristiwa yang besar. Dan tokoh dalam peristiwa itu pun benar-benar yang dialami oleh tokoh pada masa lalu diangkat dalam teks sejarah juga seperti itu, seharusnya. Selanjutnya, walaupun cerita sejarah ini bersifat fiksi, namun tetap penulis akan berusaha menonjolkan makna di balik peristiwa. Namun, kalau untuk teks sejarah, selain pemaknaan di balik peristiwa, juga menonjolkan dampak atau pengaruh bagi masyarakat baik di masa lampau ketika itu ataupun di masa sekarang. Selanjutnya, kalau cerita sejarah itu multitafsir, sedangkan teks sejarah itu tafsir tunggal. Maksudnya, ketika penulis menonjolkan cerita sejarah, maka banyak pemahaman dari orang lain, sudut pandang yang ditangkap oleh pembaca itu banyak, interpretasi atau pemahaman dari pembaca itu beragam. Namun kalau teks sejarah, ketika disampaikan peristiwa A, kejadiannya seperti apa, yang diharapkan kepada pembaca, makna yang ditangkap satu. Misalnya berkaitan dengan perjuangan tokoh A melawan penjajah, ya sudah, tafsirnya harus seperti itu. Bukan menjadi tokoh itu berkhianat kepada negara. Nah, tidak boleh ada tafsir seperti itu. Jadi tafsirnya tunggal. Yang terakhir dari perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah, yaitu kalau cerita bahasanya konotatif, sedangkan kalau teks sejarah itu bahasanya denotatif. Konotatif itu maksudnya apa? Makna yang disampaikan itu secara implisit. Jadi kita harus pahami kalimat yang disampaikan penulis sehingga ada majas. Jadi dia tidak to the point atau tidak langsung pada maksud kalimat itu. Bisa saja dia tersirat makna dalam sebuah kalimat itu.
Kalau teks sejarah tidak, dia blak-blakan ya. Jadi agar tidak terjadi multitafsir tadi. Untuk memahami teks cerita sejarah lebih lanjut, mari kita baca teks cerita sejarah berikut dengan memperhatikan ciri teks sejarah pada uraian sebelumnya. Judul cerita, Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita, kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardana Reswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Ardana Reswari, Ken Dedes adalah titisan dari Pradia Pramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua. Sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jaka Tarub saja, gumam Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula setahuku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Lebih jauh soal kabut tebal pula, konon ketika calon arang si perempuan penyihir dari Girah marah dan menebar tenung, kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun merata di seluruh negara, menyebabkan Prabu Erlangga dan Patih Narotama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah Empu Barada terbang membubung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut pembawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak pedut itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya yang Bagaskara yang datang di pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejaknya sedikit pun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi, tidak demikian dengan anjing yang menggonggong sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warastra. Sandraan dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan temuannya. Ditemukan mayat lagi, Kakang Gajah, Gajah Enggon melaporkan. Gajah Mada memandangi wajah samar-samar di depannya. Mayat siapa? Prajurit bernama Klabang Gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada jejak perkelahian apapun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah tertuju kepadanya. Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan
Hal khusus macam itu amat terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlibat? Dan kami temukan mayat kedua, Gagak Bongol menambahkan. Pelaku pembunuhan menggunakan anak panah itu mati dipatok ular. Mayatnya dicabik-cabik beberapa ekor anjing. Pembunuh yang terbunuh ini menyisakan jejak rasa kecewa di hati kita, Kakang. Aku tahu, Kakang Gajah pasti kecewa mengetahui siapa dia. Gajah Mada menengadah memandang langit. Namun tak ada apapun yang tampak kecuali warna pedut yang makin menghitam legam. Bayangkara? Ya, jawab Gagak Bongol. Siapa? Lanjut Gajah Mada. Gagak Bongol dan Senopati Gajah Enggon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Patida Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabannya. Nama pembunuh yang mati dipatuk ular itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara yang pernah dipimpinnya. Nama-nama itu adalah Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Paradabasu, Lembang Laut, Riu Samudra, Gajah Geneng, Gajah Enggon, Macam Liwung, dan Gagak Bongol. Panji Saprang yang berkhianat dan menjadi kaki tangan Rakrian Kuti mati dibunuh Gajah Mada di terowongan bawah tanah ketika pontang-panting menyelamatkan Srijaya Negara. Bayangkara Risang Panjer Lawang gugur di Mojo Agung, dibunuh dengan cara licik oleh pengkhianat kaki tangan Rakuti. Selanjutnya, Mahisa Kingkin terbunuh oleh Gagak Bongol sebagai korban fitnah di Hangawiyat. Terakhir, Singa Parpen atau Bango Lumayang yang berkhianat mati dibunuhnya di Bedander ketika kemangusan sebagai pengkhianat. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, teks cerita sejarah ini lebih menonjolkan kepada keterkaitan antar cerita. Jadi bagaimana hubungan antar cerita ini bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Tapi dia tidak mementingkan tanggal ataupun kejadiannya ini benar-benar fakta. Yang penting ke pembaca dapat dipahami sesuai alur cerita yang ingin ditonjolkan. Nah, oleh karena itu struktur cerita sejarah ini ada 6, yaitu berkaitan dengan urutan alur ya. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini masih memperkenalkan latar cerita. Jadi terlihat suasananya, terlihat di mana kejadiannya, ataupun hubungan antar tokoh. Jadi sudah muncul tokoh-tokoh, namun di sini belum ada masalah ya. Dan belum ada peristiwa yang terlalu besar, hanya pengenalan-pengenalan biasa. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Nah, di sini sudah muncul peristiwa yang akan berpotensi untuk masalah. Tapi belum ada masalah. Nah, yang ketiga ini menuju konflik. Pada bagian menuju konflik ini sudah muncul masalah-masalah kecil. Tokoh itu sudah mengalami kesulitan, namun belum begitu berarti. Nah, berartinya di mana? Di puncak konflik. Jadi di sini tokoh sudah sangat sulit sehingga apa? Jadi terlihat nanti tokoh ini akan memutuskan akhir yang seperti apa. Jadi penulis memutuskan tokoh ini akan berakhir seperti apa. Nah, itu. Nah, yang kelima itu ada resolusi. Nah, di sini sudah terlihat nasib tokoh dari peristiwa puncak tadi. Nah, yang koda, kalau koda itu adalah penutup. Biasanya berupa penjelasan terhadap akhir cerita, apakah cerita ini bahagia ataupun tidak, atau tidak ada koda sama sekali. Apa artinya? Ya, pembaca disuruh menebak-nebak akhir cerita ini seperti apa. Agar lebih paham mengenai struktur teks cerita sejarah tadi, maka analisislah cerita Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Nah, pada bagian layar sebelah kanan, di sini sudah dibimbing bagaimana menentukan orientasi pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, resolusi ataupun koda dari cerita ini. Nah, silakan Anda jawab sendiri. Di sini ada penjelasan bahwa latar cerita untuk orientasi itu ada. Nah, sebutkan apa?
Tokoh pada orientasi sudah muncul, sebutkan. Sedang menata adegan. Nah, pada cerita ini menata adegan apa? Coba Anda jelaskan. Peristiwa dengan sebab masalah. Nah, di sini belum ada. Penyebab masalahnya belum terlihat. Nah, jadi inilah bagian orientasi. Namun jawab sendiri apa latarnya, tokohnya, adegannya seperti apa. Lalu selanjutnya, ini adalah bagian dari pengungkapan peristiwa, di mana memang masih menceritakan latar. Coba sebutkan latar apa yang diceritakan di sini. Masih muncul tokoh baru, sebutkan tokoh apa yang muncul. Namun di sini tidak menata adegan lagi. Sudah ada peristiwa awal penyebab muncul masalah. Nah, apa itu? Peristiwa yang menjadi awal penyebab muncul masalah. Apakah masalah sudah terlihat jelas? Belum. Nah, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian pengungkapan peristiwa ini. Begitu juga dengan menuju konflik. Nah, di sini masalah sudah mulai jelas. Nah, sebutkan masalah yang jelas itu apa. Nah, di sini ada masalah, dan puncak masalah. Di sini sudah saya tandai dengan kotak berwarna merah, namun silakan analisis lebih lanjut. Masalah seperti apa yang muncul? Kemudian masalah apa lagi sampai dia berada pada puncak masalah? Tolong dianalisis agar pemahaman mengenai struktur ini bertambah dan semakin jelas pemahamannya. Terakhir, di sini resolusi. Nah, sudah diberi tanda garis merah juga. Penjelasan setelah peristiwa puncak terlihat nasib tokoh utama seperti apa. Nah, jelaskan. Nasib tokoh utamanya ini seperti apa, jelaskan supaya pemahaman Anda bertambah. Nah, di sini tidak ada koda. Apakah benar? Nah, silakan Anda analisis sendiri. Maka sampailah kita pada bagian simpulan. Jadi, teks cerita sejarah tergolong ke dalam bentuk teks cerita ulang atau rekon. Nah, biasanya menceritakan tokoh bersejarah, tetapi kisahnya sudah direkayasa oleh pengarang. Rekon itu atau cerita ulang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua cerita faktual, yang ketiga itu rekon imajinatif. Nah, cerita sejarah ini merupakan rekon imajinatif. Artinya cerita tersebut didasarkan fakta sejarah, kemudian dikisahkan dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Sekian kelas Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Selanjutnya akan kita bahas ciri kebahasaan teks sejarah. Terima kasih. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like atau sukai. Boleh di-subscribe agar tidak tertinggal untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.